03 SMJK 003. Latar belakang. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Faktanya, tidak sedikit kasus anak-anak yang tidak bersekolah dan mengalami buta huruf serta ketidakmampuan untuk memulai jenjang pendidikan. Hal ini tidak cukup banyak di dalam dunia pendidikan. Adapun anak-anak yang tidak bersekolah adalah anak-anak yang secara terpaksa tidak melakukan pendidikan yang dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi mereka. Rumusan masalah. 1. Penyebab anak-anak tidak bersekolah dan buta huruf. 2. Presentasi anak yang tidak bersekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal. 3. Peran pemerintah dalam membantu anak yang tidak bersekolah. Perkenalkan, nama saya Meta Seliani dari kelas 03 SMJK 003. Di sini saya akan menjelaskan faktor anak tidak bersekolah dan buta huruf sampai peran pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan anak tidak dapat bersekolah dan buta huruf. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Perlu diakui bahwa tidak semua manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Maka dari itu, masih banyak anak yang tidak bersekolah dan buta huruf dikarenakan yang pertama ada faktor ekonomi, faktor lingkungan, minat untuk bersekolah, faktor lokasi atau jarak sekolah, dan lain sebagainya. Pengaruh terhadap sumber daya manusia yaitu untuk menciptakan manusia yang berkualitas perlu juga pembelajaran yang baik. Penyebab buta huruf adalah karena putus sekolah atau tidak pernah bersekolah sama sekali. Karena penyebabnya adalah faktor budaya, sosial, politik, dan gender. Faktor kemiskinan menjadi faktor utama karena untuk makan sehari-hari saja sudah sulit, apalagi untuk mengenyam bangku sekolah. Selain itu, wilayah yang jauh dengan layanan pendidikan juga menjadi faktor yang seseorang menjadi buta huruf. Seperti di daerah pedalaman atau daerah terpencil yang sangat jauh ke sekolah dasar, apalagi untuk sekolah lanjutan. Warga yang berada di daerah terpencil harus berangkat pagi-pagi karena jarak sekolah dan rumah sangat jauh. Ataupun ada permasalahan lain bahwa orang tua yang menganggap bahwa sekolah itu tidak penting dan menganggap bahwa sekolah adalah perbuatan yang sia-sia. Mereka lebih baik menyuruh anaknya mengerjakan kegiatan lain yang dapat menghasilkan uang. Selanjutnya, tujuan pembangunan pendidikan adalah untuk menjamin pendidikan yang inklusif, merata, dan meningkatkan belajar bagi para penduduk masyarakatnya. Pendidikan seharusnya dapat diakses dan dijalankan oleh setiap penduduk tanpa melihat umur, daerah tempat tinggal, ataupun status ekonomi. Namun, penduduk yang penyandang disabilitas ternyata masih memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan penduduk yang bukan penyandang disabilitas. Terdapat perbedaan pola tingkat pendidikan berdasarkan status ekonomi rumah tangga. Semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, maka akan semakin tinggi juga pendidikan yang akan mereka tamatkan. Di mana faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah diantaranya adalah daerah tempat tinggal yang terpencil atau tertinggal, kemiskinan serta belum optimalnya sarana pendidikan untuk penyandang disabilitas. Contohnya seperti di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Penyebabnya dikarenakan faktor minimnya sumber daya manusia, rendahnya kualitas guru, dan kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan mereka di sana. Berdasarkan permasalahan anak tidak bersekolah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan UNICEF. Indonesia telah menyusun Stranas Penanganan Anak Tidak Bersekolah. Stranas ini bertujuan untuk memastikan adanya penguatan, perbaikan, perluasan, dan koordinasi yang lebih baik dan efektif dari berbagai program dan inisiatif pemerintah, serta masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di Indonesia. Tugas pemerintah mulai dari merehabilitasi bangunan sekolah yang sudah tidak layak guna yang terdapat di perdesaan, ataupun membangun ruangan-ruangan yang
juga mendukung kegiatan belajar mengajar seperti laboratorium dan juga perpustakaan sekolah. Pemerintah juga harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memaksimalkan anggaran APBN untuk pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Sebagai upaya penuntasan buta aksara, Kemendikbud melakukan 4 langkah antara lain memutakhirkan data angka buta aksara, fokus ke daerah yang buta aksaranya tinggi, meningkatkan jaringan pemberantasan buta aksara, dan melakukan inovasi pada pendidikan untuk buta aksara. Hai, Assalamualaikum. Di sini aku Nur Habibah ingin membacakan dari tujuan materi tersebut. Yang pertama, ada mengetahui penyebab dari anak-anak yang tidak bersekolah, dan yang kedua, ada mengetahui mengapa banyaknya anak yang tidak bersekolah dan buta huruf, serta yang ketiga, mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah untuk kasus anak-anak yang tidak bersekolah dan buta huruf. Nah, selanjutnya bisa dilihat dari tabel data yang tertera. Jumlah anak tidak bersekolah menurut jenjang pendidikan diraih tertinggi oleh suatu pedesaan pada tahun 2019. Contohnya daerah mana saja? Nah, yang telah kita amati terdapat 2 tempat, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Faktornya apa, Kak? Penyebabnya apa, Kak? Nah, faktornya yaitu yang dikarenakan faktor minimnya sumber daya manusia yang ada, rendahnya kualitas guru, dan kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang suatu pendidikan. Perkenalkan, nama saya Sarma Lisia Bastari dari kelompok 3 kelas 03 SMJK 003. Dari pembahasan materi terkait tentang angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal, serta persentase anak buta huruf, dapat diambil kesimpulan yaitu 1. Penyebab anak-anak tidak dapat bersekolah dan buta huruf dikarenakan faktor ekonomi, lingkungan, minat untuk bersekolah rendah, faktor lokasi atau jarak sekolah, keterbatasan informasi, dan sebagainya. 2. Persentase jumlah anak tidak sekolah paling banyak mencapai 29,36% di suatu pedesaan dengan angka tertinggi pada tahun 2019 dan terendahnya mencapai 0,48% di perkotaan pada 2019. 3. Upaya pemerintah berdasarkan permasalahan anak tidak sekolah adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan UNICEF Indonesia telah menyusun Stratenas Penanganan Anak Tidak Bersekolah. Stratenas ini bertujuan untuk memastikan adanya penguatan, perbaikan, perluasan, dan koordinasi yang lebih baik dan efektif dari berbagai program dan inisiatif pemerintah, serta masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di Indonesia. Dari pembahasan yang telah dibahas, dapat diambil saran bahwa orang tua memegang peranan yang penting terhadap pendidikan anak. Jadi orang tua hendaknya membimbing, mendukung, dan memperhatikan pentingnya pendidikan anak. Untuk meningkatkan tingkat pendidikan di lokasi penelitian, perlu diadakannya program penyuluhan pendidikan dari pemerintah daerah setempat, lalu diadakannya program pendidikan, serta baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat setempat dapat memberikan bantuan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu. Tujuan dari kami untuk kedepannya mengenai penelitian ini dengan cara membuat sebuah organisasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat sebuah yayasan pendidikan bagi anak yang tidak bersekolah dan buta huruf agar mereka bisa merasakan rasa duduk di bangku sekolah dan belajar bersama-sama. Sekian, terima kasih.